Iklim investasi dunia saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Suku bunga The Fed sebagai barometer utamanya, seringkali berubah dengan cepat. Saat ini para analis masih menebak-nebak kapan dan berapa kali suku bunga The Fed akan turun tahun ini. Bagaimana pandangan asing mengenai investasi di Indonesia? Sektor industri apa yang masih mempunyai peluang berkembang lebih baik? Berikut ini analisis dari Helmi Ahman, Chief Economist Citi Indonesia. Yang paling penting adalah timeline dari penurunan suku bunga The Fed, karena itu akan mempengaruhi pergerakan arus modal pasar keuangan global ya, masuk dan keluar dari emerging markets. Dan kita karena neraca transaksi berjalan atau current account kita defisit, kita relatif ada ketergantungan terhadap pergerakan arus dana pasar keuangan global. Sejauh ini kelihatannya walaupun inflasi di Amerika turunnya relatif lambat, ya nggak terlalu cepat, tapi sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan ekonomi di Amerika, terutama di sektor manufakturnya, dan juga tanda-tanda kenaikan atau deteriorasi dari pasar tenaga kerja di Amerika. Dan dalam kondisi demikian, sepertinya kecil kemungkinan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lagi. Tapi perkiraan kita adalah move selanjutnya atau pergerakan selanjutnya adalah bergerak turun. Namun ini hanya masalah timing, gitu. Kapan timingnya akan terjadi. Dan ini tergantung dari ekspektasi kita akan data employment di Amerika ke depannya. Nah, karena kami berekspektasi bahwa data employment di Amerika ini akan memburuk, maka ekspektasi kami juga The Fed mungkin sebelum akhir tahun, bahkan di kuartal ketiga, bisa mulai menurunkan suku bunga. Ya, untuk The Fed, view-nya dari Citi adalah 4 kali penurunan suku bunga tahun ini. Ya. Ekspektasi pasar memang konsensusnya sekarang di 2 kali ya tahun ini. Kita 4 kali karena perkiraan kita adalah bahwa data employment akan lebih buruk dari perkiraan pasar, data employment di Amerika. Pasar Indonesia fundamentalnya cukup baik, tapi memang sekarang ini kita menghadapi lebih banyak pesaing ya. Kalau kita lihat 10 dibanding 5 sampai 10 tahun yang lalu, untuk menarik modal ke pasar obligasi memang sekarang lebih banyak pesaing. Misalkan waktu di awal COVID itu China masuk ke Global Bond Index, sehingga ini menambah pesaing. Dan kemudian tahun ini India juga akan masuk ke Global Bond Index, sehingga dana yang masuk ke pasar obligasi emerging market itu jadi lebih terpecah gitu, dimana sebelum ada China ataupun India, Indonesia yang salah satu yang paling besar yang menerima dana inflow ke pasar obligasinya. Mungkin saya nggak komentar tentang yield ya, tapi ya intinya persaingan menarik dana ke pasar obligasi sekarang sudah petanya lebih kompleks ya, karena sudah adanya negara-negara besar lain yang dalam indeks obligasi itu weightingnya atau bobotnya itu juga sama besarnya dengan Indonesia. Ya, memang dengan ya selain geopolitik juga suku bunga global lagi tinggi ya, dan ini memang menjadi suatu tantangan bagi perkembangan penanaman modal langsung secara global ya, terutama penanaman modal langsung cross border atau antar negara. Namun kita di Indonesia dan
ASEAN secara umum itu masih relatif berkesempatan untuk mengambil untung dari proses diversifikasi mata rantai dunia atau global supply chain yang sekarang sedang terjadi, di mana banyak perusahaan multinasional itu mendiversifikasi supply chain-nya keluar dari China, dan salah satu daerah atau kawasan yang diuntungkan ini ASEAN. Dan kemudian di perusahaan-perusahaan di China-nya sendiri juga semakin bergerak menanam modal keluar, di mana ASEAN juga merupakan salah satu tujuan investasi dari perusahaan-perusahaan China. Nah, kita Indonesia kelihatannya bisa mengambil bagian atau diuntungkan juga dari tren-tren ini, seperti yang kita sudah lihat ya di sektor otomotif dan komponen otomotif dan komponen baterai, termasuk komponen baterai mobil listrik dan nikel.